Unsur seni yang berikutnya yaitu unsur-unsur seni kriya. Jadi kalau seni kriya itu sebenarnya seni terapan yang mengutamakan fungsi. Jadi unsurnya tidak banyak, ada 2 unsurnya. Yang pertama unsur utility atau aspek kegunaannya. Apa terapnya? Kita gunakan untuk apa dia karya seni kriya itu? Itu dia kalau menilainya tuh. Yang ada di sistem ini nanti banyak membuat hiasan-hiasan atau apa, tapi kita gunakan untuk apa? Adakah kegunaannya? Gitu. Terkait dengan aspek kegunaan ini ada 3 hal yang menjadi perhatian kita, yaitu security, yaitu jaminan tentang keamanan orang menggunakan barang-barang tersebut. Jangan Bapak Ibu misalnya ada suatu karya seni kriya, begitu kita pegang tangan kita langsung terluka misalnya, berarti itu dia tidak security. Kemudian yang ketiga comfortable, yaitu enak digunakan. Jadi karya-karya seni kriya itu ketika menggunakannya nyaman-nyaman saja, gampang saja, tidak perlu ribet-ribet. Barang yang enak digunakan disebut barang terap. Barang-barang terapan adalah barang yang memiliki nilai praktis yang tinggi. Kemudian unsur yang ketiga adalah flexibility, yaitu keluasan penggunaan. Barang-barang seni kriya adalah barang terap yaitu barang yang wujudnya sesuai dengan kegunaan atau terapannya. Barang terap dipersyaratkan memberi kemudahan dan keluasan penggunaan agar pemakai tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada suatu karya sastra, ketika dipindahkan saja dia sudah langsung misalnya berubah bentuk. Nah itu berarti kan tidak fleksibilitas. Jadi ingat kalau unsur karya seni sastra itu hanya 2 saja, satu utility atau aspek kegunaan, dan kedua nanti estetika atau keindahannya. Jadi dalam hal aspek kegunaan, apakah dia sudah security, sudah aman, apakah dia sudah comfortable, yaitu enak digunakan, dan apakah dia flexibility, luas gitu toh, bisa ditempatkan di mana saja misalnya begitu toh. Nah itu menjadi perhatian. Baru yang kedua, apakah dia indah, apakah dia estetik gitu toh, apakah dia menarik gitu toh. Jadi sebuah barang terapan betapapun enaknya dipakai, jika tidak enak dipandang maka pemakai barang itu tidak merasa puas. Atau bisa jadi dia bukan karya seni kriya, tapi dia hanya semacam peralatan hidup gitu toh. Keindahan dapat menambah rasa senang, nyaman, dan puas bagi pemakainya. Dorongan orang memakai, memiliki, dan menyenangi menjadi lebih tinggi jika barang itu diperindah dan berwujud estetik. Jadi ini saja yang menjadi unsur dari seni kriya. Aspek kegunaan dan keindahannya, estetikanya. Yang perlu diingat, kalau seni kriya itu ya security, comfortable, flexibility. Security yaitu nyaman, keamanan, aman menggunakannya gitu. Comfortable yaitu enak digunakan, dan flexibility ada luas menggunakannya, ada keluasan. Oke, Bapak Ibu. Oh, ternyata udah habis. Sudah habis. Ini ada 4 gambar. Saya harap Bapak Ibu minimal pernah membaca salah satu dari karya sastra ini. Marhalusri Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Nah, nanti Bapak Ibu silakanlah, ini sudah ada, saya lihat ini sudah ada kok di internet, di Google ini. Searching saja, ini sudah ada versi PDF-nya, itu gratis gitu, tidak bayar. Harry Potter misalnya, ini kan ada waktu-waktu luang toh, akan dibaca salah satu dan download saja. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata yang pernah difilmkan juga ini dari Indonesia. Silakan dibaca untuk wawasan kita bisa menerapkan tadi pemahaman terhadap unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik karya sastra. Dan ini Som Kodore, ada novel, ini novel yang saya tulis sendiri, nanti siapa yang nilai tertinggi saya kasih hadiah sudah. Dari Bapak Ibu toh, siapa
yang nilai tertinggi dari tugas, kan ada tugas menulis 500 kata itu. Saya paling bagus, nanti saya kasih hadiahnya novel saya. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan kembali tugasnya sudah bisa dikumpul ya, tugas yang membuat tulisan kritik seni yang jumlahnya antara 500 sampai 700 kata saja. Kalau dia file di Japri langsung ke saya bisa. Tapi kalau dia sudah hard copy, sudah di print misalnya atau sudah ditulis tangan, nanti dikumpul dulu sama ketua, nanti pas kita sudah pertemuannya tetap muka, nanti ketua kasih ke saya, atau nanti saya koordinasi dengan ketua di mana nanti kamu bisa ketemu misalnya gitu. Jangan lupa Bapak Ibu, tugas itu ada nilainya, dan kadang kalau kita masukkan, kita input, saya misalnya input nilai ada kan ada sistem penginputan nilai toh, di situ nanti tugas berapa kali, UTH, ulangan tengah semester, UTS, ulangan semester. Nah, kalau ada yang 01 misalnya tugas 10 itu sangat langsung jatuh nilainya gitu toh. Jadi kalau berisi semua pasti nilainya bagus lah, pasti A semua begitu. Asal berisi semua dan kehadiran juga mencukupi gitu. Oke, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti materi-materi tadi nanti saya koordinasi dengan ketua, nanti saya kirim dia PDF-nya supaya ketika mau ujian nanti bisa kembali Bapak Ibu baca-baca di mau ujian tengah semester begitu. Kakak punya. Izin Bapak, bisa dikirim langsung di grup. Oh ya, betul. Materinya bisa langsung Bapak kirim di grup. Betul sekali, saya lupa. Ternyata untuk kelas kita kan 4I sudah ada grup toh. Nah, nanti saya kirim materinya di grup saja kalau begitu. Jadi tidak perlu lagi saya kirim sama ketua, saya kirim lagi sama wakil, betul. Saya sudah ingat, kita sudah ada grup. Jadi nanti maksudnya kan supaya bisa dibaca-baca ulang lagi toh, apalagi kita misalnya begini garing, ada lagi suara hujan lagi deras begitu, kadang mungkin tidak terkopi dengan tidak terdengar dengan baik. Nanti bisa dibaca ulang gitu. Oke, silakan nanti saya kirim. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi mungkin kita padakan sampai di sini pertemuan kita untuk hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Malam dia, Bapak. Malam Bapak. Terima kasih. Selamat malam Bapak. Malam Bapak. Ya. Sudah bisa keluar ya, sudah bisa ini.